salah satu bahan pembuat bilah pusaka atau keris pada khususnya itu ada yang namanya iron. Menjawab pertanyaan apa sih istimewanya keris, kenapa kita itu harus memiliki keris. Kalau menurut saya, sebagai tentunya suku Jawa pada khususnya dan Nusantara pada umumnya, keris menurut saya itu sesuatu yang istimewa, langka, dan tentunya luar biasa, sehingga menjadi layak, bahkan saya wajib untuk memiliki keris. Kenapa? Yang pertama, kita melihat dari pembuatan keris itu sendiri, di mana salah satu bahan pembuat bilah pusaka atau keris pada khususnya itu ada yang namanya iron meteorit atau juga disebut batu meteor. Melihat dari sejarah pembentukan batu meteor sendiri, sebelum dia jatuh ke bumi, meteor mengalami sebuah proses yang tadinya berasal dari debu yang berputar-putar di luar bumi dengan kurun waktu proses yang bukan hanya 10 tahun, 20 tahun atau ratusan tahun, tetapi miliaran tahun. Sehingga saking lamanya proses tersebut, dia membentuk sebuah gumpalan besar yang di dalamnya tentunya mengandung unsur-unsur logam. Kemudian setelah pembentukan yang sangat lama, masuklah ke dalam fase proses namanya. Proses di mana iron meteorit tersebut menerjang atmosfer bumi, bergesekan dengan atmosfer sehingga menimbulkan panas yang mungkin ribuan derajat, sehingga yang tadinya besar iron meteorit tersebut menjadi mungkin gumpalan atau batu yang tidak terlalu besar karena sudah terkikis unsur-unsur yang masih rapuh tentunya. Maka intisarinya yang tentunya mengandung banyak logam keras tentunya ya, itu menerjang atmosfer dan jatuhlah dia ke bumi. Dari situ saja bayangkan proses yang begitu panjang, proses yang begitu berat untuk bisa nyampe ke bumi, dan kita menyebutnya dengan unsur Popo Angkoso. Kemudian iron meteorit tersebut kita jadikan sebuah bahan, ditempa dengan dicampur besi-besi atau logam-logam dari bumi seperti baja, dan besi-besi lain, ditempa, dilipat, ditempa, dilipat, ditempa, dilipat, sehingga disitulah ada proses penyatuan Popo Angkoso lan ibu bumi. Artinya ibu bumi mewakili, yang diwakili oleh bahan-bahan logam yang dari bumi tentunya. Dari persatuan Popo Angkoso lan ibu bumi, maka
kita menganalogikan sebagai linggayoni, di mana dari situlah semua kehidupan ini berawal, melahirkan anak dan seterusnya dengan pertemuan ibu dan bapak tadi. Kemudian dari bahan yang begitu istimewa, dengan proses terbentuknya dan proses datangnya, dipakailah sebagai media oleh sang empu, sebagai media doa. Artinya sang empu melakukan ritual-ritual doa untuk mensugesti pemilik pusaka melalui media bahan-bahan yang sangat istimewa tadi tentunya. Bayangkan dari mana celah jeleknya. Makanya saya menyebutnya pusaka adalah warisan doa yang berwujud benda. Jadi dahulu tentunya di era-era sebelum, bahkan belum ada agama, masih primitif ya, masih bahkan di era-era tentunya kalau Islam masuk kan di abad 14 ya, itu di abad-abad sebelum, di bawah abad 5 atau mungkin belum ada abad era-era kuno itu yang masih kerisnya masih artefak-artefak yang tetapi sudah mengandung air meteorit. Lalu kita sudah pandai bagaimana dia berpikir. Seseorang dalam melakukan laku kesehariannya itu didampingi oleh doa. Tentunya tidak ada satupun dari pusaka tersebut yang dimediasi untuk doa yang jelek, tidak ada. Tentunya semua doa, 100% dari semua pusaka itu adalah doa-doa baik yang dilantunkan oleh sang empu yang ditujukan untuk seorang pemiliknya. Makanya dari situ keris sangat layak menjadi identitas bangsa Indonesia. Sehingga WHO sendiri sebagai organisasi internasional mengakui keris, tetapi bukan dari bendanya bahkan, tetapi melalui intangible-nya, artinya melalui filosofis yang ada di dalam keris tersebut. Sehingga keris menjadi bahasa simbolik. Salah satu contoh ketika kita melolos sebuah pusaka berdabur brojol, ibarat abjad. Jika A bentuknya ya seperti itu, seluruh orang akan membaca bahwa itu huruf A. Brojol dengan rincian yang sangat sederhana, lurus, ya hampir rinciannya itu paling sederhana dapur ini, tetapi semua akan membaca bahwa brojol artinya memudahkan segala urusan yang dirasa itu ruwet, mungkin seperti itu ya. Ketika permasalahan seolah-olah tanpa solusi, ketika kehidupan seolah-olah begitu berat dengan polemik, dengan berbagai dinamikanya, maka keris brojol adalah filosofis doa untuk kemudahan. Jadi ketika orang memegang keris brojol tersebut, angsar dari bahan-bahannya, angsar dari doa sang empu tadi akan senantiasa menaungi segala aktivitas orang tersebut dikala orang tersebut bangun, bahkan dikala orang tersebut tidur. 24 jam pusaka itu akan menemani, mendampingi. Tentunya ada satu kunci, kalau menurut saya ibarat kita punya ATM, kalau tidak punya PIN tentunya kita nggak akan bisa mengambil uang di dalam ATM tersebut. Makanya penting untuk mengetahui apa PIN-nya untuk mengaktifasi atau mengaktifkan daya lindungi pusaka tersebut. PIN-nya adalah
keyakinan. Karena dengan segala kelebihan yang diberikan kepada manusia, Tuhan sudah membekali. Tuhan bersama prasangka hambanya. Hati-hati dengan prasangka, hati-hati dengan keyakinan. Ketika kita yakin bahwa ini adalah sebuah warisan doa, maka yang terjadi adalah doa-doa baik tersebut akan bisa kita akses tentunya, untuk kita sebagai terah turunnya, sebagai keturunannya, seperti itu. Karena jangan lupa juga, darah itu menetes ke bawah. Maka keyakinan itulah yang akan menyebabkan angsar pusaka tersebut bekerja dan mendampingi segala aktivitas kita. Bukan kita menyembah pusaka, tetapi kita yakin atas doa Sang Empu yang mendoakan baik untuk semua yang memegang pusaka tersebut. Kalau kita ambil contoh kali ini adalah keris pusaka brojol, yang termasuk dalam salah satu pilar yang wajib, 4 pilar pusaka yang wajib kita miliki. Ada brojol, tilam upi, tilam sari, dan jalak sangu tumpeng. Mungkin dalam sesi selanjutnya kita juga akan membahas bagaimana dapur-dapur tersebut. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.